Halo teman-teman, perkenalkan, aku Mawar. Aku anak pertama dari 4 bersaudara. Biarkan aku membagi kisahku kepada kalian, dan aku harap kisahku tak terulang pada kalian. Dan inilah kisahku. Ini aku, ayah, ibu, dan ketiga adikku. Kami bukan dari keluarga berada. Ayahku hanya seorang petani, dan ibuku hanya ibu rumah tangga biasa. Aku menikah di umurku yang belum genap 15 tahun, dan suamiku Bagus masih berusia 17 tahun. Kami menikah didasari oleh faktor budaya. Di daerahku, wanita yang sudah berusia 14 tahun, dia harus segera menikah. Tak ada penolakan sedikit pun dariku ketika pernikahan berlangsung, karena aku tak tahu apa sebenarnya dampak negatif dari pernikahan dini. Tak lama setelah pernikahanku, aku mengandung anak pertamaku. Bahagia rasanya. Tapi semua tak sesuai ekspektasi. Masalah dan problematika di keluargaku mulai berdatangan. Suamiku Bagus kini sering memukulku dan memakiku. Aku juga tahu dia selingkuh dariku. Ketika usia kandunganku masih 7 bulan, pendarahan terjadi padaku. Untungnya, aku dan anakku berhasil selamat, walaupun anakku lahir prematur dengan bobot hanya 1,25 kg. Kata dokter, resiko kematian aku dan bayiku cukup besar karena usiaku yang masih terlalu belia untuk mengandung seorang bayi, sehingga rahimku belum cukup kuat menerima itu. Bagus menjadi ayah yang tidak bertanggung jawab. Ia sering menggunakan obat-obatan, bahkan mabuk-mabukan. Karena tak tahan dengan ulahnya, aku memutuskan untuk berpisah darinya. Dan kini, aku resmi menjadi orang tua tunggal untuk putraku di usiaku yang belum genap 17 tahun. Begitulah cerita kehidupan remajaku yang suram. Masa depan dan cita-citaku pergi meninggalkan harapan. Ku harap kalian belajar dari aku dan Bagus. Kami kehilangan masa depan hanya karena minimnya pengetahuan dan kurangnya perencanaan untuk mempersiapkan kehidupan berkeluarga. Ketahanan remaja kami roboh hanya karena kurangnya informasi serta konseling tentang mempersiapkan masa depan. Hayo jaga ketahanan remaja kita dengan menjadi generasi yang berencana. Salam Gendre. Assalamualaikum Gendrajers. Halo, perkenalkan saya Aldi Sapa Muharam, Duta Gendra Putri Kecamatan Cipatat tahun 2020. Gimana nih kesan pertama kalian setelah mendengar cerita dari Mawar? Tulis di kolom komentar ya. Oh iya, hari ini Aldi nggak sendirian karena Aldi ditemani oleh Ujang. Tapi di mana ya dia? Ujang, Ujang, Ujang. Halo teman-teman. Hai Ujang, gimana nih? Kamu udah denger kan cerita dari Mawar? Gimana sih kesan pertama kamu setelah mendengar cerita darinya? Aku sedih banget Audi. Dia kehilangan masa depan hanya karena minimnya pengetahuan. Benar banget tuh Jang, tapi kamu juga harus tahu karena masih banyak remaja di Indonesia yang kasusnya sama seperti Mawar atau bahkan bisa jadi lebih parah dari Mawar. Seperti ini, ataupun ini. Ketahanan remaja mereka roboh hanya karena kurangnya informasi dan minimnya konseling tentang perencanaan kehidupan berkeluarga. Kamu mau seperti itu Jang? Ih, gak mau Audi. Oh iya, apa sih ketahanan remaja itu? Oke, dijelasin ya teman-teman. Jadi ketahanan remaja itu adalah suatu upaya untuk menyiapkan remaja sebagai calon orang tua agar nantinya mampu menciptakan sebuah keluarga yang harmonis, berkualitas serta bahagia agar nantinya mampu menciptakan generasi-generasi emas sebagai penerus bangsa. Selain itu, ketahanan remaja juga diciptakan untuk menyiapkan kita sebagai calon generasi penerus yang nantinya akan menghadapi yang namanya bonus demografi di tahun 2008 sampai 2031. Oh iya
teman-teman, ketahanan remaja juga dijelaskan dalam pasal 48 Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 yang menjelaskan bahwa pembinaan ketahanan remaja dapat dilakukan dengan cara pemberian akses informasi, konseling, dan pendidikan tentang kehidupan berkeluarga. Jadi teman-teman, kita bisa menyimpulkan bahwa untuk mencegah terjadinya runtuh ketahanan remaja, kita harus mampu menerima akses informasi dan konseling tentang kehidupan berkeluarga dan tentang merencanakan kehidupan di masa yang akan datang. Itu Jang, gimana? Udah ngerti belum? Jang? Jang? Aku di sini, Audi. Maaf. Jadi gitu Jang, gimana? Udah ngerti belum? Sakit tahu, Audi. Ih, Maaf. iya. Oh ya, Audi, apa sih bonus demografi itu? Oke teman-teman, pastinya kita sebagai generasi milenial nantinya akan menghadapi yang namanya bonus demografi. Apa sih bonus demografi itu? Oke teman-teman, bonus demografi adalah suatu keadaan di mana jumlah usia produktif lebih banyak dibandingkan usia non-produktifnya. Jadi sudah dipastikan pada tahun itu kita akan mengalami persaingan yang cukup ketat. Yuk berencana dari sekarang, yuk buat proposal kehidupan kita yang berisi visi misi untuk masa depan. Saya Audi, remaja sekaligus Duta Genre, akan membuat sebuah program-program yang nantinya membantu remaja yang ada di Indonesia, khususnya yang ada di Kabupaten Bandung Barat dengan 16 kecamatan dan 165 desa yang nantinya menjadi generasi yang sehat, cerdas, ceria, serta mampu mencegah runtuhnya ketahanan remaja dan mampu menyongsong bonus demografi di tahun 2028 sampai 2031 nanti. Jangan lupa dukung Audi dalam pemilihan Duta Genre Kabupaten Bandung Barat. Because if not we want, who else? If not now, then when? Kalau bukan dari kita sendiri, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Terima kasih. Salam Genre.